Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kekuatan keyakinan menciptakan realitas. Kalau dalam pepatah bahasa Inggris mengatakan, "You are what you think." Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda yakin bahwa diri Anda adalah orang yang terlahir sial, akan selalu miskin, akan selalu gagal, maka pikiran bawah sadar Anda akan mengajak diri Anda untuk menciptakan realitasnya tanpa Anda sadari. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda yakin bahwa Anda pasti sukses, bahwa Anda terlahir dengan penuh keberkahan, maka pikiran bawah sadar Anda akan mengajak diri Anda untuk menciptakan realitasnya. Pikiran bawah sadar ini tertanam begitu kuat. Menurut ahli psikoanalisis Sigmund Freud, pikiran bawah sadar menguasai diri Anda sekitar 70-80%. Sedangkan pikiran sadar hanya menguasai diri Anda sekitar 20-30%. Artinya, pikiran bawah sadar ini mengendalikan Anda jauh lebih kuat dibanding pikiran sadar. Untuk itulah kenapa kita harus menanamkan hal yang baik-baik di pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar ini yang akan lebih banyak mengendalikan Anda. Apa saja sih yang ada di pikiran bawah sadar? Salah satunya adalah sesuatu yang sering saya bahas, yaitu inner child. Kemudian kali ini yang ingin saya bahas adalah keyakinan. Keyakinan ini kalau hanya di pikiran sadar, kekuatannya akan lebih kecil. Tapi kalau sudah ada di pikiran bawah sadar, ini insya Allah kekuatannya bisa sampai 80%. Saya punya satu pengalaman terkait keyakinan. Ini adalah pada saat saya melahirkan yang keempat. Saat itu saya pecah ketuban hingga 2 hari. Di hari kedua, ketika ketuban saya sudah tinggal sedikit, dokter mengatakan kalau jam 2 belum melahirkan, ini harus dioperasi, harus disesar. Karena saya sangat tidak mau disesar, saya yakin bahwa saya bisa melahirkan normal. Pada jam 2, pada saat dokter mengatakan ini sudah waktunya sesar, dan saat itu pembukaan baru sekitar pembukaan 5, dengan keyakinan penuh bahwa saya bisa melahirkan normal. Saya mengejan, padahal dokter dan bidan melarang saya untuk mengejan, tapi saya dorong. Saya dorong dengan sekuat tenaga dan keyakinan penuh, tanpa keraguan sedikit pun. Saya bismillah, saya memohon kekuatan kepada Allah, dan alhamdulillah, hanya hitungan menit dari pembukaan 5 bisa melahirkan secara normal. Ini nyata saya alami sendiri. Sebagian orang banyak yang tidak percaya kejadian ini, tapi saya mengalaminya. Kenapa? Saya merasa bahwa saat itu saya yakin seyakin-yakinnya tanpa sedikit pun keraguan, maka saya berani melakukannya. Dan ternyata saya membuktikan bahwa kekuatan keyakinan bisa menciptakan realitas. Saya yakin bahwa Allah memberikan saya kemampuan untuk melahirkan normal, bahwa Allah akan membantu saya melahirkan normal, dan saya alhamdulillah pada saat yang menurut orang itu hampir tidak mungkin, tapi ternyata terjadi. Ini juga banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang kita yakini seringkali menciptakan realitas. Entah itu keyakinan yang negatif atau keyakinan yang positif. Ketika seseorang yakin bahwa dirinya hidup dengan penuh kesialan, bahwa dirinya orang yang terlahir sial, tanpa dia sadari, keyakinannya mengajak dirinya untuk menciptakan realitas itu. Sehingga yang akan dia temukan kesialan lagi, kegagalan lagi, dan sebagainya.
Saya pernah ngobrol sama teman saya katakan bahwa di dunia ini lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Teman saya mengatakan di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Kita meyakini dua hal yang berbeda. Dan sampai pada saat kita bicara, kita diskusi, dia merasa lebih banyak menemukan orang jahat. Sedangkan saya merasa lebih banyak menemukan orang baik. Maka saya kembali menyimpulkan bahwa kekuatan keyakinan menciptakan realitas. Apa yang kita yakini, itu yang akan menjadi realitanya. Seseorang yang yakin bahwa suatu hari dia akan sukses, maka keyakinan itu akan membawa dirinya untuk menciptakan realitas. Seperti saya yang dulu saat kecil sangat yakin bahwa suatu hari saya akan menjadi orang yang sukses secara finansial, bisa membantu banyak orang. Dan alhamdulillah hari ini saya kembali membuktikan bahwa keyakinan menciptakan realitas. Maka untuk teman-teman yang saat ini masih memiliki keyakinan negatif, alangkah lebih baik pelan-pelan diubah keyakinannya menjadi keyakinan yang positif. Apakah keyakinan bisa berubah dengan mudah? Tentu saja tidak. Keyakinan ada di dalam diri, dalam sekali. Tidak mudah untuk mengubah satu keyakinan, tetapi itu bisa. Karena hati-hati, kalau sampai keyakinan kita negatif, maka apa yang ada di dalam keyakinan itu bisa menciptakan realitasnya. Artinya, kalau kita ingin mengubah realita, ubah dulu keyakinannya. Sehingga keyakinan itu yang akan menggiring kita menciptakan realitas. Bagaimana caranya mengubah keyakinan? Mengubah keyakinan harus dimulai dari diri kita mau menerima keyakinan baru. Open minded, dibuka dulu pikirannya. Bagaimana kita bisa mengisi kalau itu tidak dibuka? Maka harus dimulai dengan buka dulu pikirannya. Setelah dibuka pikirannya, mau menerima keyakinan baru, barulah ditanamkan dengan cara banyak-banyak mendengar motivasi, berkumpul dengan orang-orang positif, dan mulailah melatih respons kita. Kalau respons kita selalu positif pada apa yang terjadi, maka itu akan terus menanamkan kepada kita keyakinan-keyakinan positif. Kalau kita berharap bahwa realitanya adalah suatu hari kita ingin menjadi sukses, maka kita harus mulai membuka pikiran kita bahwa sukses itu mungkin. Dimulai dari mungkin, karena tidak mudah mengubah keyakinan yang tadinya mengatakan bahwa dirinya sulit untuk sukses. Mulailah dengan mengatakan saya bisa sukses. Berkumpul dengan orang-orang positif, belajar dari orang-orang sukses, kemudian afirmasi kepada diri Anda bahwa Anda akan menjadi orang yang sukses yang bisa membantu banyak orang. Tanamkan afirmasi apa yang Anda ingin capai. Dari situ, keyakinan yang sudah di pikiran bawah sadar akan menggiring dengan kuat kepada diri Anda untuk menciptakan realitasnya. Yuk ciptakan realitas sesuai yang Anda harapkan. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.